Bapak Ibu dan saudara sekalian, untuk kepentingan eksternal awal, pada tahap awal, di era pemerintahan Raja Wisnuwardana dikeluarkanlah satu doktrin politik, integrasi. Doktrin politiknya itu bervisi integrasi yang diistilahi dengan Cakrawala Mandala Jawa. Nah, inilah doktrin politik yang dilansir, yang yang menjadi strategi politik bersama antara Wisnuwardana dan Narasimhamurti. Tujuannya adalah apa? Tujuannya untuk menyatukan bumi Jawa. Mengapa? Karena bumi Jawa itu sejak tahun 1049, sejak meninggalnya Raja Erlangga, itu kemudian terpecah jadi dua, menjadi Jenggala, menjadi Pangjalu, dan walaupun dua kerajaan ini sudah runtuh masuk ke Singasari Awa, tapi buntutnya masih terus. Itu buktinya antara Daha dengan Tumapel itu masih konflik juga, padahal sudah ganti kerajaan, sudah era-era Anusapati, tapi konflik masih terus berlanjut. Oleh karena itu target awal dari kerajaan Singasari ketika di era stabil itu adalah menyatukan bumi Jawa dulu. Oleh karena itu doktrin politiknya adalah Cakrawala Mandala Jawa, termasuk mengintegrasikan Madura betul-betul di bawah Panji-Panji, di bawah payung Singasari. Disebut-sebut seorang tokoh yang sangat berjasa dalam mengintegrasikan Madura itu adalah Panji Pati-Pati, yang mendapatkan anugerah perdikan yang diberitakan di dalam prasasti Sarwadharma, yaitu prasasti Penampihan 1. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, oleh karena itulah maka pusat pemerintahnya digeser ke utara. Tujuannya apa? Agar pusat pemerintahan itu lebih bisa punya akses ke laut. Ya. Kalau berada di Singasari, maka walaupun tidak langsung laut ya, tidak di pesisiran, tapi ada jalan yang relatif lebih terbuka kalau dibandingkan di Kutha Bedah ya. Ya, jadi oleh karena itu Singosari ini memang boleh dianggap semacam pintunya Malang Raya. Oleh karena itu Singosari dan ke utara itu betul-betul menjadi pintu gerbang untuk memasuki Malang Raya. Terbukti kecamatan paling utara dari Kabupaten Malang itu bernama Lawang. Nah, itu ya. Itu betul-betul pintu dah. Karena apa? Karena itu merupakan apa yang kalau dalam istilah asing ini merupakan pas ya. Kalau di India itu ada Khyber Pass, ini ada Lawang Pass. Itu adalah celah antara, lembah antara gunung yang ada di timur, yaitu gunung Gunung Tengger, dan gunung yang ada di barat yaitu Gunung Arjuna. Jadi tanpa lembah itu ya tertutup dari arah utara. Untung ada lembah itu, dan lembah itu punya akses yang sangat penting, terutama akses ke arah utara. Mengapa akses ke utara itu penting? Karena pelabuhan ada di sebelah utara. Ada dua pelabuhan di utara, di jalur Simpang Selat Madura yang sangat penting pada waktu itu, yaitu Ujung Galuh, tapi ya cukup jauh dari Malang. Yang terdekat adalah pelabuhan yang ada di Muara Kaliporong, ya, yang dulu disebut dengan Pasuruan 1, pelabuhan Pasuruan 1, di sekitar daerah antara Bangil dan Rembang, yang merupakan Muara Kaliporong. Inilah pelabuhan Singasari yang penting. Jadi pelabuhan Singasari tidak Ujung Galuh. Pelabuhan Singasari adalah pelabuhan di Muara Kaliporong, itu ya. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat ya, dari Muara Kaliporong itu perjalanan bisa menuju ke arah Madura Timur, tapi lewat sebelah selatan Pulau Madura. Jadi tidak harus putar ke utara ya. Nah, ini jadi dari daerah Pasuruan itu ke utara terus sampai ke Dungkek. Dungkek naik itu sudah sampai ke Keraton Sumenep ya, Keraton Sumenep dan seterusnya. Jadi pelabuhan penting di Madura Timur itu adalah Dungkek ya. Dan yang menarik perhatian kita kalau Bapak Ibu ke Madura, ke Sumenep, di Dungkek ini memang betul-betul menjadi pelabuhan lama. Karena itu banyak rumah-rumah Cina. Kalau orang-orang Madura menyebut Cino Celeng ya. Cina hitam karena kulitnya tidak lagi putih ya, karena di pesisiran jadi ireng, makanya namanya Cino Celeng, itu Dungkek. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, inilah yang merupakan ikhtiar eksternal awal ya. Jadi Singasari butuh pelabuhan.
ya. Karena paling tidak untuk ngurusi Madura yang ada di seberang. Nah, dan pelabuhan yang ada di Das Kaliporong, di Muara Kaliporong, di sekitar daerah antara Bangil Rembang itu menjadi pelabuhan yang penting. Jadi pelabuhan Pasuruan 1. Nah, setelah pada tahap inilah, setelah fase pertama yaitu menyatukan bumi Jawa dilalui, maka Singasari bergerak terus ke arah eksternal yang lebih luas. Doktrinnya ditingkatkan dari Cakrawala Mandala Jawa ke Cakrawala Mandala Nusantara. Nah, visinya sama. Kalau yang pertama itu visinya juga integrasi, tapi yang diintegrasikan regional Jawa, ya. Maka yang kedua itu sudah nasional, yang diintegrasikan nasional. Nah, inilah yang muncullah doktrin yang disebut dengan Cakrawala Mandala Nusantara. Nah, untuk menyiapkan ke doktrin politik yang besar ini, maka Kertanegara melakukan perombakan besar-besaran di tubuh pemerintahannya. Orang-orang yang tidak segaris itu disingkirkan. Oleh karena itu, ya resikonya ya, ada satu teamwork yang solid, tapi di sisi lain ada barisan sakit hati. Nah, ini biasa ya di dalam dunia politik pemerintahan begitu ya. Untuk revitalisasi pemerintahan itu ada teamwork yang solid, tapi juga ada orang-orang tertentu yang merasa tersingkirkan, dan ini bisa menjadi musabab untuk terjadinya gangguan ke penguasa yang bersangkutan. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, pada masa pemerintahan Kertanegara inilah visi kerajaan Tumapel, kerajaan Mataram itu adalah mendapatkan hegemoni atas Nusantara. Saya sempat, kalau kita lihat keterangan di dalam Kakawin Nagarakretagama, yaitu Pupuh 42, dikatakan bahwa pada masa pemerintahan Raja Kertanegara, kekuasaan Singasari itu sudah meliputi Malayu, ya. Nanti kita akan bicarakan tentang Malayu. Meliputi pula Pahang, itu di Semenanjung. Meliputi pula Gurun, meliputi pula Bakalapura. Bakalapura ini nama lama dari apa yang kemudian disebut dengan Tanjung Pura, ya. Di era Majapahit sebutannya Tanjung Pura. Oleh karena itu salah satu penguasa bawahan Majapahit itu disebut dengan Bre Tanjung Pura, ya. Bre Tanjung Pura. Nah, artinya Tanjung Pura itu sudah ditempatkan di bawah kekuasaan Singasari itu sejak masa pemerintahan Kertanegara, bukan hanya pada masa pemerintahan Majapahit, ya. Nah, dan kemudian ditambah lagi juga Sunda dan Madura. Sunda disebut-sebut, padahal di era pemerintahan Hayam Wuruk, di doktrin politiknya Gajah Mada, Habukti Palapa, Sunda masih menjadi ganjalan sehingga terjadi perang bubat. Tapi di masa Singasari Sunda bisa diintegrasikan di bawah kekuasaan Kertanegara. Satu lagi juga tentu bisa ditambahkan adalah Bali, karena pada masa pemerintahan Kertanegara juga melakukan ekspansi sampai ke Bali. Bapak Ibu dan saudara sekalian, salah satu tempat penting yang ingin dihegemoni oleh Singasari itu adalah jalur Simpang Selat Malaka. Karena siapa yang menguasai jalur Simpang Selat Malaka, dialah yang menjadi penguasa di Asia Tenggara, menjadi penguasa di Asia. Karena ini merupakan jalur sutra laut yang menghubungkan Cina dan India, dan bisa lanjutkan lagi sampai ke arah Asia Barat, bahkan sampai ke Afrika. Oleh karena itu dapat dipahami jika sejak amat lama, sejak masa pemerintahan Mataram, ya, kemudian berlanjut sampai dengan masa-masa selanjutnya, jalur Simpang Selat Malaka ini memang menjadi perebutan antara kerajaan-kerajaan yang ada di Asia, ya. Kerajaan-kerajaan yang ada di Asia Tenggara, Asia Timur juga terlibat, Cina terutama, India juga terlibat, sehingga kita bisa memahami jika misalnya Sriwijaya sempat konflik dengan Chola, itu juga untuk memperebutkan hegemoni atas Selat Malaka. Nah, inilah Bapak Ibu yang dan saudara sekalian, mengapa kemudian pada tahun 1292 ada konflik yang terjadi antara Kertanegara dengan Kublai Khan yang mengirimkan utusan agar Kertanegara
tunduk pada Cina. Artinya kalau tunduk pada Cina berarti Kertanegara tidak mengklaim atas jalur simpang Selat Madura, Selat Malaka. Jadi yang sebenarnya menjadi ajang perebutan itu adalah Selat Malaka. Oleh karena itu Singasari berusaha untuk mendapatkan hegemoni ini. Antara lain caranya apa? Semenanjung dikuasai, Pahang misalnya ya. Kemudian Tanjung Pura ini penting karena Tanjung Pura itu berada di Kalimantan Barat. Saya kebetulan beberapa kali sempat ke Ketapang, ya, masih ada keratonnya Matan Tanjung Pura, ya, sultannya akrab sekali dengan saya, dan sultannya itu juga memiliki nama sebutan yang menggunakan unsur sebutan Singosari, gitu ya. Jadi sangat bangga sekali terhadap Singasari, gitu ya, sangat merasa Singasari. Dan yang menarik lagi juga Tanjung Pura ini adalah satu-satunya vasal Majapahit di luar pulau yang langsung di bawah perintah keluarga besar Majapahit. Karena itu di Tanjung Pura kita juga mendapati adanya nisan yang persis nisan di Troloyo. Angka bentuk nisannya sama, aksaranya juga Jawa dan tahunnya Saka, persis dengan yang ada di Troloyo. Karena seolah-olah seperti yang ditempatkan di Tanjung Pura itu satu desa yang ada di Majapahit itu dijebol, diincepring Sumatera di Kalimantan Barat itu ya. Bentuknya relatif sama. Nah, jadi inilah yang menurut saya sebagai sebuah kontrol atas Selat Malaka dari sisi timur ya, dari Kalimantan Barat. Mengapa titik kontrolnya itu ada di Ketapang? Karena Bapak Ibu dan saudara sekalian, jalur manuver kapal pada waktu itu tidak di sekitar Riau, tapi turun di sebelah selatan Lingga di atas Bangka. Nah, jadi itu manuvernya di situ. Jadi antara Ketapang dengan Palembang Jambi, gitu ya. Karena itu titik kontrolnya itu di sisi timur ditempatkanlah Ketapang, ya. Nah, di sisi barat itu antara Palembang Jambi. Itulah yang kemudian Kertanegara membuat ekspedisi khusus yang disebut dengan ekspedisi Pamalayu, bahkan sampai 2 gelombang. Gelombang pertama 1275, diulangi lagi gelombang kedua itu 1286. Yang pertama itu lebih ekspansi militer. Karena itu kalau Malayu pada waktu itu tidak mau tunduk pada Singasari diserang, itu ya. Jadi ini warning ya, warning. Kamu mau tunduk apa enggak? Kalau enggak tak serang, gitu ya. Nah, lalu nampaknya pilihannya itu adalah Pirian Mitra. Oleh karena itu di gelombang kedua ya, yang 1286 itu lebih kelihatan persahabatan. Sehingga yang dikirim itu adalah Arca Amoga Pasha yang sekarang ada di Museum Nasional itu sebagai hadiah kepada Mauli Warmadewa. Nah, jadi jadi strateginya agak beda yang di Kalimantan dan di Sumatera. Di Kalimantan Barat dikuasai oleh Singasari. Jadi Singasari betul-betul menempatkan Kalimantan Barat itu sebagai daerah kekuasaan Singasari. Yang ditempatkan di sana penguasa Singasari. Tapi di barat, ya di sebelah baratnya di Sumatera antara Palembang Jambi itu tidak dalam bentuk penguasaan, tapi kemitraan, ya. Jadi mitreka, ya, mitreka satata, kemitraan. Karena kalau harus penguasaan, risikonya tinggi, ya. Kan perlu ada pengerahan pasukan besar-besaran, jero kosong, gitu ya. Kita Singasari hitung-hitung, terus digelontor pasukan, ini berbahaya juga, bisa terjadi vacuum of power, gitu. Dan ternyata yang terjadi kan seperti itu, itu ya. Nah, ini yang nantinya menjadi bumerang ya. Baik. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, jadi ini menjadi petunjuk kepada kita bahwa Singasari memiliki memiliki kalkulasi internasional, paling tidak kalkulasi regional yang cermat. Singasari sangat tahu bagaimana geostrategis dari jalur simpang Selat Malaka. Karena itu Singasari berupaya untuk dapat mendapatkan hegemoni atas jalur simpang Selat Malaka, kendati pun harus benturan dengan Cina, dan itu dilakukan oleh Kertanegara.